Oke, selamat sore Mbak Sumi. Mbak Ya. Sumi ini salah satu pimpinan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dan dia juga pimpinan di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mbak Sumi adalah salah seorang tokoh perempuan di aktivis buruh yang sudah cukup lama berjuang. Begini Mbak, ini kita lagi membahas tentang RUU TPKS yang ada pada hari ini. Tadi saya sudah sempat sedikit menanyakan beberapa hal kepada Dinda, dan saya juga akan menanyakan satu hal kepada Mbak Sumi. Dunia kerja ini kan terutama misalnya seperti di pabrik-pabrik garment, tekstil, sepatu, itu kan mayoritas itu adalah mereka itu adalah buruh-buruh perempuan. Nah, di dalam situasi sekarang ini di dunia kerja itu kan orang untuk mendapatkan pekerjaan itu kan begitu sulitnya sehingga orang kadang-kadang gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan dia harus membayar, dia harus lobby sana, lobby sini gitu karena orang membutuhkan pekerjaan. Nah, tentu di dalam posisi seperti ini, posisi perempuan akan semakin lebih rentan. Nah, di dalam dunia kerja, seperti apa kondisi perempuan di dalam dunia kerja di tengah situasi atau relasi yang tidak seimbang ini antara perusahaan yang manajemen dengan kawan-kawan buruh perempuan yang ada pada hari ini. Seperti apa situasinya? Iya, terkait dengan kondisi saat ini, kondisi garment ya khususnya sektor PGSL, ya kondisinya bagaimana kondisi buruh perempuan saat ini ya, saya rasa kawan-kawan pasti sudah banyak mendengar lah ya, bahwa kondisi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi kawan-kawan buruh khususnya buruh perempuan ya. Situasi hubungan kerja jangka pendek, sistem target produksi yang tidak menentu, yang kemudian kawan-kawan harus tertekan dengan target produksi, memunculkan budaya kerja yang tidak adil, kemudian upah murah di sana-sini, bahkan juga bukan hanya upah murah, tapi pengurangan upah, bahkan banyak juga kawan-kawan yang sampai detik ini belum menerima upahnya. Kemudian jam kerja panjang dan istirahat yang kurang, kemudian tempat kerja yang tidak aman. Itulah semua yang melengkapi kehidupan buruh perempuan saat ini. Yang kemudian akhirnya berdampak kepada kekerasan berbasis gender. Nah, kemudian di mana kebijakan negara? Kebijakan negara selalu tertuang dalam regulasi atau undang-undang yang tidak berpihak. Karena kita sadari bahwa budaya di masyarakat kita masih sangat patriarki, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat negara itu sangat tidak adil gender. Memang benar bahwa negara saat ini sudah membuat beberapa kebijakan yang lebih melindungi perempuan, misalnya. Kayak kemudian ada ratifikasi konvensi CEDAW, ya. Kemudian juga ada undang-undang perlindungan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga berdirinya Komnas HAM, kemudian disusul dengan Komnas Perempuan ya, untuk melengkapi instrumen bagi perlindungan bagi perempuan terhadap kekerasan pelecehan seksual. Kemudian juga serentetan undang-undang lainnya yang kemudian ada tentang perlindungan hak reproduksi yang dituangkan dalam Undang-Undang 13, kemudian sekarang berupa Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya akhirnya malah membuat semakin hak-hak itu terdegradasi. Perlindungan itu semakin rentan, semakin susut, semakin berkurang. Nah, di mana perempuan? Lagi-lagi kesenjangan baik terhadap gender, kemudian disabilitas, semakin renggang, semakin besar kesenjangan. Karena apa? Karena kondisi kebijakan negara yang tidak adil gender, kemudian kondisi saat ini, pandemi 2 tahun ini berjalan, semakin membuat kesenjangan semakin menanggung. Karena perempuan selalu disibukkan dengan pemenuhan gizi keluarga, sementara dia juga harus membantu pencari nafkah juga. Kemudian dia juga harus memastikan wilayah-wilayah domestik itu dipastikan bisa dijalankan dengan baik oleh dia, kayak tentang perawatan, pemeliharaan, kemudian tentang bagaimana memastikan
suami itu dilayani dengan baik, si anak dirawat dengan baik, dipastikan pendidikan. Sangat jelas 2 tahun terakhir ini kekerasan semakin tinggi. Bahkan dibuktikan dengan Juni kemarin kita membuat satu riset yang sebelumnya kita di 2018 kita melakukan riset juga tentang dampak kekerasan bagi pekerja perempuan. 2018 kita menemukan hampir 90% pekerja perempuan mengalami kekerasan, baik di rumah tangga, di tempat kerja, kemudian di masyarakat. Dan kemudian kemarin Juni di 2021 juga kita melakukan riset dan juga 35%-nya mengalami kekerasan double, kekerasan ganda, kekerasan seksual, kekerasan fisik juga. Kemudian itu terjadi baik di rumah tangga maupun di kerja. Kemudian budaya-budaya yang tidak adil gender yang selama ini memaksakan target produksi untuk sesuai dengan harapan pengusaha itu kemudian mengakibatkan dampak kekerasan entah fisik, psikis, bahkan ekonomi dan seksual juga. Jadi kalau dibilang kondisi buruk perempuan sektor garmen bagaimana sih? Sangat-sangat tidak baik. Seperti itu. Ya, itu kondisi kerja dan kondisi ekonomi ya. Dengan situasi yang tadi Mbak Sumi jelaskan, tentu ini akan sangat rentan terjadinya tindak kekerasan atau pelecehan di dunia kerja terhadap kawan-kawan buruh kita. Apa biasanya yang dilakukan oleh serikat apabila itu terjadi kepada anggota serikat misalnya, apa yang akan dilakukan oleh serikat biasanya? Menerima pengaduan, apabila menerima pengaduan dari anggotanya yang mendapatkan perlakuan tidak enak atau tindak kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh teman kerja atau atasan kerjanya, apa terobosan yang dilakukan oleh serikat biasanya? Oke, sebelum jawab itu aku jelasin dulu ya Bang. Saat ini kan kita ketika ada hubungan kerja yang membuat perempuan sulit mendapatkan keadilan kayak yang tadi dibilang bahwa ada hubungan kerja yang pendek, itu mengakibatkan ketidakpastian kerja ya karena ada kontrak-kontrak kerja yang cuma sesaat, 3 bulan putus, 6 bulan putus. Oh dulu masih mending Undang-Undang 13 ada jaminan bahwa mereka akan diangkat tetap, tapi Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan itu. Terus kemudian ada ketidakamanan bagi pekerja khususnya perempuan dalam di tempat kerja, di mana dia lebih rentan mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi ketika misalnya upah lemburnya tidak dibayar, kemudian dia harus lebih panjang bekerja untuk menyelesaikan target produksi tanpa dia dihitung juga, kemudian dia harus dipaksakan lembur di hari liburnya juga tidak dihitung dengan alasan bahwa ini tanggung jawab kerja untuk memenuhi target kerja. PSPDAR itu istilah yang selalu muncul ya, sampai selesai sampai modar katanya gitu kalau istilah negara. Nah, keterbatasan perempuan dalam serikat dan perundingan bersama, kemudian mekanisme pengaduan keluhan yang tidak efektif itu juga menjadi satu hal yang kemudian kita harus melakukan terobosan. Tidak ada monitoring yang independen juga ini menjadi halangan. Akhirnya apa terobosan kita? Terobosan kita bagaimana menarik kawan-kawan perempuan ini untuk mendapatkan perlindungan di tempat kerja. Kalau kita mapping, kita analisa bahwa ternyata perempuan itu rentan mengalami kekerasan itu di tingkatan line pabrik, di lini produksi yang paling dekat dengan kawan-kawan perempuan. Maka kemudian kita melakukan upaya untuk memonitoring tindakan-tindakan kekerasan. Kemudian ketika kita mendapatkan listnya, kita ajak perunding perusahaan dan kemudian mereka diajak untuk berkomitmen, bernegosiasi untuk berkomitmen bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya di tempat kerja, khususnya di lebih umum lagi di dunia kerja ya. Jadi kemudian dari situ kita mendorong agar ada sebuah perjanjian. Kalau saya saat ini dengan kawan-kawan perempuan di Komite Perempuan lagi menggagas satu draft perundingan tentang perlindungan perempuan.
dalam beberapa bentuk kekerasan, fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kita tuangkan dalam sebuah template dan alhamdulillah ada 5 perusahaan yang sudah mau menandatangani itu karena kita sulit mendorong ratifikasi konvensi 190 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, sehingga kita membumikan konvensi tersebut ke dalam ranah pekerja dan pengusaha dalam bentuk perundingan bersama. Draft template-nya kemudian kita sosialisasikan dengan kawan-kawan perempuan, kemudian kita juga membentuk tim untuk tidak hanya berunding, tapi tim monitoring untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu tidak terjalan lagi, tidak berlaku. Dan satu hal sampai detik ini, pemerintah sendiri kan selalu melihat kacamata kekerasan dan pelecehan itu anti hanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tapi di dunia kerja tidak hanya itu. Ada kekerasan fisik di mana memang ketika tidak terselesaikannya target dengan baik, budaya kerja kemudian mengancam kawan-kawan perempuan. Pernah saya menangani satu kasus, dia sampai dilempar sebuah upper sepatu ya. Itu kan satu bentuk kekerasan fisik gitu. Kemudian ada juga yang kemudian dipukul di bahu belakangnya oleh atasannya, dalam hal ini tenaga kerja asing, akhirnya sampai diproses. Jadi dari temuan-temuan itu banyak hal. Kemudian psikis, saat ini budaya kerja tidak ada jaminan budaya kerja yang lebih bermartabat di sektor PGSL itu. Kayak misalnya di garment itu budaya kata-kata kasar, intimidasi, kemudian juga banyak juga yang temuan kata-kata kebun binatang itu keluar masuk dari mulutnya supervisor ketika dia memastikan kerja-kerjanya berjalan dengan baik, produksi berjalan dengan baik, itu masih saja keluar. Kemudian juga kalau bicara kekerasan ekonomi tadi saya bilang, kayak saya pedar, sampai selesai sampai modar, tapi hitungannya masih di bawah upah minimum. Belum lagi masih ada juga yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Kayak contoh Jawa Timur, faktanya ada satu pabrik yang memberlakukan ketika perempuan itu di upah minimum, dia kemudian harus mengalami dikurangi 50%-nya karena dianggap dia hanya pencari nafkah tambahan, berbeda dengan laki-laki. 50% upahnya hanya diberikan, berbeda dengan laki-laki, pekerja laki-laki di pabrik tersebut. Dan ini menurut aku masalah besar banget gitu. Kita di mana setidaknya kita harusnya memikirkan ini untuk melakukan langkah-langkah bersama, kampanye bersama, untuk mendorong agar pemerintah melek gitu loh. Tidak hanya pelecehan seksual saja yang berjalan di lingkungan pabrik itu, di dunia kerja itu bukan hanya pelecehan seksual. Banyak hal yang kemudian kekerasan dan pelecehan itu membuat perempuan akhirnya terpinggirkan, kemudian perempuan mengalami kerentanan baik ekonomi maupun pengetahuan. Itu Bang, terima kasih.